Halo guys, kembali lagi di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang tema budaya damai. The objective of creating peace culture is the existence of real peace in daily life. It's about values, attitudes, tradition, and the ways of behaving to others. There must be a good appreciate behavior among many difference around the world, such as language, tribe, religion, culture, or skin color, and others. Let's talk about George Floyd case. The death of George Floyd because of the American police deadly action had made spark anti-racism demonstration around US. The African American demonstrator protest the accident of losing person's life with the tendency of racism. They asked the US government to give the justice from the case and rid of the different action and policy among the African American people in US. Due to that terrible incident, we should appreciate all difference among us. We may not distinguish between white people and black people. By creating peaceful life, we all can live with justice and get used to have tolerance action with all diversities and characteristics. Lalu sekarang kelompok kami akan membahas mengenai promosi. Melakukan promosi bisa melewati beberapa sosial media seperti Instagram, yang semua orang pasti bisa melihatnya. Namun melakukan promosi juga bisa dilakukan melalui iklan dan juga bisa dilakukan dari mulut ke mulut. Jika untuk mempromosikan makanan daerah, media promosi yang cocok adalah mengenalkan produk tersebut melalui poster dan juga bisa dengan cara mempromosikan secara langsung atau melalui media sosial. Lalu selain itu, kita juga dapat mempromosikan melalui brosur ataupun banner. Salah satu contoh makanan daerah yaitu rendang. Kita dapat mempromosikan rendang melalui Instagram. Instagram adalah media promosi yang tepat untuk mempromosikan makanan daerah seperti rendang, sate padang. Tidak hanya itu, koran, brosur juga menjadi media promosi yang baik dan menarik. Kelompok kami juga akan membahas mengenai Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah dua negara adidaya dari wilayah Barat Timur, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Kemudian diadakan konferensi di Potsdam pada bulan Juli 1945 yang membahas tentang Eropa Timur. Saat itu, Presiden Amerika Harry S. Truman menginginkan pemilihan di negara Eropa Timur, tetapi Presiden Uni Soviet Stalin menolak penyelenggaraan pemerintahan yang anti-Uni Soviet. Karena hal ini, maka terjadilah Perang Dingin. Lalu Presiden Amerika Serikat, George Bush, mengatakan baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat bisa berdamai dan melakukan kerjasama. Proses berjalannya Perang Dingin terdapat dalam beberapa periode, yaitu periode 1945 sampai 1969 yang terjadi persahabatan antara AS dan Uni Soviet. Periode 1968 sampai 1979, yaitu hubungan AS dan Uni Soviet mengalami perubahan. Periode 1979 sampai 1985, Uni Soviet tidak kuat lagi untuk menjalani peredaan ketegangan. Yang terakhir adalah periode 1985 sampai 1991, yaitu Gorbachev mulai memimpin Uni Soviet. Indonesia merupakan negara netral saat terjadinya Perang Dingin. Mengapa? Karena Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat oleh salah satu blok, tetapi Indonesia akan aktif untuk mengusahakan perdamaian. Nah, peran Indonesia dalam perdamaian bagi GNB, ASEAN, KAA, PBB yaitu menjadi pelopor Saftan dan CNWVZ, membantu menyelesaikan konflik di Asia Tenggara, menjadi panitia KAA. Namun Perang Dingin juga membawa dampak. Yang pertama dalam bidang ekonomi memiliki dampak positif, yaitu munculnya negara superpower. Dampak politiknya yaitu dibangunnya tembok Berlin di Jerman sebagai pembatas antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Ada juga dampak bagi politik global, adanya perbedaan sistem politik ekonomi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Dari sistem komunisme sosialis diubah menjadi sistem liberalis kapitalis, dan berkembangnya paham-paham baru. Lalu, sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang konflik atau perpecahan dalam sejarah kontemporer dunia.
yaitu runtuhnya Vietnam Selatan, runtuhnya Jerman Timur, dan pecahnya Yugoslavia. Penyelesaian dari konflik kontemporer yaitu runtuhnya Uni Soviet. Dalam runtuhnya Uni Soviet terdapat pecahnya perjanjian dan tentara Uni Soviet ditarik mundur. Menarik untuk dicermati bahwa masalah pada bacaan dalam sejarah kontemporer di Indonesia itu mulai muncul pada masa Orde Baru sebagai sebuah regi militer yang terdapat secara instan dalam perjuangan revolusi dan pasca revolusi di Indonesia. Pemerintah Orde Baru pada saat itu merasa berhak untuk mendapatkan saham revolusi dan ditonjolkan perannya dalam historiografi Indonesia. Terdapat nilai positif dan negatif dari perpecahan dalam sejarah kontemporer. Nilai positifnya yaitu kita harus menyelesaikan masalah dengan baik-baik dengan musyawarah mufakat. Negatifnya yaitu terjadi kemiskinan dan banyak korban akibat konflik. Selanjutnya adalah mengenai ketimpangan sosial. Di tengah era globalisasi ini, banyak orang menggunakan media sosial, dan di media sosial itu banyak tersebar berita hoaks. Berita hoaks tersebut akan berpengaruh kepada pembacanya, sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat yang menyebabkan konflik. Ketimpangan sosial yaitu ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Terdapat dua faktor penghambat, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Lalu, ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat adalah karena perbedaan yang mencolok seperti si kaya dan si miskin. Terdapat ketimpangan sosial di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah. Dalam bidang politik seperti penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir yaitu di bidang budaya yaitu westernisasi yang berakibat mengkikis budaya lokal. Untuk menangani ketimpangan sosial yaitu dengan program peningkatan keberadaan masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat, dan juga meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti meningkatkan fasilitas kesehatan, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, dan menambah lapangan pekerjaan. Selain itu, ketimpangan sosial juga berhubungan dengan keadilan. Keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Sedangkan kejujuran adalah sesuatu yang mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi. Kebenaran yaitu kondisi yang sesuai dengan sesungguhnya. Perdamaian adalah sesuatu kondisi di mana ada keindahan seperti saling menghargai dan adanya harmoni. Keutuhan ciptaan mempunyai arti suasana hidup yang diwarnai oleh kesatu paduan yang menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, dan juga mengajarkan hal-hal seperti yang baru saja saya sampaikan, seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan juga keutuhan. Mengenai gereja dan perdamaian, gereja juga terlibat aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Gereja juga menghimbau agar umat Kristen melakukan kebenaran dalam cinta kasih, dengan menegakkan perdamaian dan tidak membesar-besarkan suatu masalah. Mengenai gereja dan penegakan keadilan, adil itu berarti tidak berat sebelah. Gereja pun menentang segala bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Keadilan itu tumbuh dalam sikap saling menghormati tanpa adanya diskriminasi. Upaya kita sebagai manusia dalam memperjuangkan kebenaran, yaitu kita harus berani menyampaikan pemikiran termasuk kritik yang membangun, berani menjadi saksi kebenaran, jujur dan selalu terbuka. Dalam hal kejujuran pun juga begitu. Kita harus menyatakan kebenaran kepada orang, melatih diri bersikap jujur dalam setiap hal yang kita lakukan, dan yang terakhir, untuk memperjuangkan keutuhan ciptaan, kita harus bertanggung jawab atas bumi sebagai satu-satunya tempat tinggal
dan menjaga serta melestarikan apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sekian podcast dari kami, semoga informasi ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.